waktu itu inspirasi saya sebenarnya cukup simpel. Saya minum kopi mungkin 3 cup sehari gitu ya. Lalu saya kan nggak suka minum kopi instan. Saya pengennya minum kopi yang fresh brew gitu ya. Nah dari situ tapi saya melihat bahwa kopi-kopi yang fresh brew itu tuh harganya 40-50 ribu gitu ya. Nah kalau saya minum kopi setiap hari 40 ribu kali 30, 1,2 juta. Ya itu sepertiga UMR gitu ya, terlalu mahal. Nah saya minum 3 cup sehari sama dengan UMR gitu ya. Jadi kan nggak mungkin gitu ya saya bisa minum kopi fresh brew setiap hari. Nah maka dari situ saya mencoba membuat kopi kenangan yang dimana saya merasa bahwa oh ini tuh sebenarnya nggak semua orang tuh perlu kafe yang cantik gitu ya. Kafe yang mempunyai sofa yang nyaman, wifi yang cepat. Banyak orang itu seperti saya, pengen minum kopi yang enak, cepat, dan murah gitu ya. Nah dari situlah makanya kenapa saya membuat kopi kenangan yang dimana kita melihat bahwa banyak banget customer-customer kita sangat appreciate gitu ya. Kopinya hanya 18-20 ribu tetapi dibuat dengan mesin 300 juta gitu ya. Mesin kopi kita tuh sangat proper, yaitu menggunakan Vectora Arduino Black Eagle yang harganya sampai sekijang gitu ya dulu. Jadi itulah yang menjadi ide dan inspirasi saya untuk membuat kopi kenangan, yaitu untuk membuat coffee shop yang affordable, yang bisa diminum setiap hari. Jadi, kopi kenangan kita perhatikan, kalau kita perhatikan target pasarnya, pertama adalah generasi yang ditarget adalah generasi Gen Z. Nah, walaupun juga ada masuk generasi milenial, kemudian kelas ekonominya itu kelas ekonomi menengah ke bawah, kemudian kopi kenangan juga berada di setiap beberapa pusat-pusat bisnis. Kemudian kebiasaannya target konsumennya kopi kenangan itu juga ya ada misalnya sesekali, kemudian ada setiap minggu, bahkan ada yang setiap hari untuk membeli produk tersebut. Nah, berbeda misalnya dengan target pasar dari Starbucks. Jadi kalau kita memperhatikan Starbucks itu umurnya biasanya di atas 25-an ya, atau misalnya di atas 30 sampai 40. Kemudian penghasilan yang dia target konsumennya dia itu ya mungkin ya di atas rata-rata UMR lah ya, seperti itu. Dia rata-rata di kelas menengah ke atas. Kemudian juga Starbucks itu biasanya hadir di mall-mall besar, kemudian di pusat-pusat kota yang lumayan besar. Nah, di situ perbedaannya. Apalagi kalau kita lihat gaya hidup yang di konsumen dari Starbucks ini, itu bisa kita lihat ya gaya hidupnya yang kekinian, kemudian menyukai merek-merek yang terkenal atau yang memiliki brand yang premium dan seterusnya. Nah, itu dari segi lifestyle. Sekarang kita bisa perhatikan juga ada fenomena menarik juga ini. Ada jenis kopi, itu kopi Awi Kopi namanya. Kita bisa simak video berikut ini dari Awi Kopi. Menurut saya itu sangat unik dari target pasar Awi Kopi ini. Silakan. Kok Awi, sebelah ada kafe baru nih, harganya wah gila, murah banget loh. Itu kopi-kopinya lagi diskon habis. Gimana nih Kok Awi, kita ikut turunkan harga nggak? Ya ikutin harga dia, kayak gimana bisa profit. CCB kita bukan yayasan loh. Aku dengar-dengar sih, dia ada investornya loh. Pantes lah bakar-bakar duit. Jadi gimana nih Kok Awi? Nah kita punya investor nggak? Ya nggak ada sih Kok. Nah kalau nggak ada berarti kita nggak bisa ikut-ikutan bakar-bakar duit. Kayak dia kan sanggup rugi, kalau kita mah harus profit lah. Kamu tahu nggak niche market dia itu apa? Aku lihat mereka target semua ya orang yang minum kopi. Tuh, target marketnya semua, itu cukup luas loh. Nah, itu bisa jadi kelemahan mereka gitu loh. Karena kalau mereka mau iklan kan budgetnya jadi lebih besar gitu. Terus untuk pilihan menu makanan, karena segmennya luas, mereka harus banyak variannya. Oke, nah ini yang harus kita lakukan ya. Kita fokus ke niche market kita. Customer yang umur 40 tahun ke atas. Jadi yang begini itu biasanya udah lebih mapan, dan mereka juga tidak mudah digoda oleh diskon gitu loh. Nah, aku mau Cici Mei mulai dari besok kita setel lagu-lagu 80-an, 90-an ya. Kita seleksi lah lagu-lagu yang betul-betul enak didengar ya. Kita pilih yang bagus, oke. Nah, terus yang kedua untuk menu minuman, karena generasi seperti ini mereka udah
sangat concern ya pada kesehatan ya. Jadi minuman, kopi yang kita sajikan, kita fokusnya jangan yang terlalu manis. Sediakan cemilan-cemilan tradisional. Nah, kalau mereka makan, bisa ingat kembali ke masa-masa mereka waktu masih SMP, SMA, kuliah gitu loh. Nah, kita fokus ke sana. Itu tadi dari Awi Kopi, bagaimana dia menyasar orang-orang tua. Ya, jadi kalau misalnya dia membuat warung kopi, ya dia pasti memutar misalnya suara-suara yang jadul-jadul, kemudian dia putar lagu-lagu yang tempo doloe dan seterusnya. Karena dia sasarannya adalah orang tua. Nah, kalau kita di dalam konteks Makassar ini, kita bisa memperhatikan ada suatu daerah yang cukup menarik di Makassar, di mana di situ banyak sekali warung kopi maupun kafe-kafe yang ada. Bahkan dia berdampingan. Itu ada di daerah, ya kebetulan juga di dekat rumah saya, itu ada di daerah Todopuli. Nah, di daerah Todopuli itu, ya puluhan kafe berjejeran, apalagi itu dekat terminal di sana. Kemudian di perumahan, saya lupa lagi namanya. Nah, di situ kafe-kafe itu berjejeran. Kemudian juga kopi-kopi juga, warkop-warkop juga itu dalam terminal itu juga berjejeran. Nah, uniknya masing-masing kopi itu tetap ramai. Jadi tidak ada yang sepi. Kalau saya memperhatikan semua ramai. Kenapa? Ya, dia memiliki target pasar masing-masing. Misalnya ada namanya itu warkop terminal. Di situ yang kebanyakan itu adalah yang sering nongkrong itu adalah bapak-bapak yang suka main catur. Jadi dia membuat komunitas bapak-bapak yang suka main catur. Jadi situ selalu ramai orang yang main catur. Kemudian di sebelahnya lagi ada warkop juga. Sebelahnya itu tetap ramai. Di situ ada komunitas yang suka main domino. Kemudian ada lagi warkop di sebelahnya juga. Di situ muncul lebih banyak nongkrong para sales-sales atau marketing misalnya yang sering nongkrong di situ membicarakan tentang bisnis dan seterusnya. Kemudian di sananya lagi ada berjejeran kafe, ya segmennya juga adalah anak muda. Jadi memiliki pangsa pasar masing-masing. Nah, di situ uniknya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menentukan target pasar kalau misalnya kita membangun bisnis. Nah, ini butuh pembahasan yang lebih jauh, tapi yang setahu saya kalau kita menentukan target pasar, pertama yang kita mau lakukan adalah melakukan namanya riset kecil-kecilan. Kalau kita tidak punya tim riset, ya bisa kita sendiri yang melakukan riset kecil-kecilan. Jadi kita bisa mengamati, kemudian mewawancarai orang, kemudian memperhatikan bisnisnya orang, siapa sih yang sering datang di sana. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kita melakukannya namanya dalam istilah marketing itu ada namanya STP. STP itu adalah segmentasi, yang kedua adalah targeting, dan yang ketiga adalah positioning. Nah, sebelum kita melakukan targeting, ya kita harus melakukan dulu yang namanya segmentasi. Segmentasi itu adalah pengelompokan atau memetakan. Apa yang dipetakan? Yang dipetakan adalah pertama itu aspek demografisnya, kemudian geografisnya, kemudian psikografisnya, dan yang keempat adalah perilakunya. Seperti itu. Demografi seperti apa? Ya, mulai dari usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan seterusnya. Kemudian pekerjaannya apa? Mahasiswa, kalau dia mahasiswa juga ya harus juga jelas mahasiswa seperti apa. Karena menurut saya mahasiswa itu juga berbeda-beda, ada tingkatannya juga, ada kelasnya masing-masing. Ya tentunya beda karakteristiknya mahasiswa STI dan Nusantara misalnya dengan mahasiswa Universitas Ciputra. Ya kan itu sangat jauh beda segmentasinya atau kelompoknya kayak begitu. Jadi makanya harus juga jelas mahasiswa seperti apa mahasiswa kelas atas, menengah, bawah, dan seterusnya. Kemudian dia juga dari pendapatan, pekerjaan. Nah, itu memiliki karakteristik masing-masing. Secara geografis juga, ya Anda menyasar di daerah mana dulu. Jadi kalau misalnya Anda membuat bisnis UMKM dulu yang kecil-kecilan, ya pasti Anda harus menarget dulu daerah wilayah mana. Nah,
Coba misalnya kalau Anda target misalnya mahasiswa ya coba cari di mana misalnya area pendidikan. Nah, sepaham saya di daerah pendidikan itu berada di daerah Kecamatan Tamalan Rea. Di situ banyak kampus ya. Kalau daerah bisnis itu di daerah Penakukang, kalau di bagian sana itu daerah pusat pemerintahan kayak seperti itu. Makanya harus jelas siapa sih yang Anda target secara geografis. Kemudian dari segi psikografis itu kita bisa melihat gaya hidup atau lifestyle dari target konsumennya kita. Apakah dia gaya hidupnya misalnya memiliki jiwa hedonisme, kemudian yang sederhana, atau memiliki gaya hobi apa gitu. Nah, itu yang disebut sebagai segmentasi secara psikografis. Dan terakhir yang keempat adalah segmentasi dari secara perilaku. Nah, secara perilaku ini kita bisa lihat bagaimana respon, pengetahuan dan sikap mereka target konsumen kita terhadap sebuah produk ketika dia mau membeli sebuah produk. Bisa juga kita lihat apakah dia termasuk orangnya yang loyal ataukah dia orangnya labil dalam mengkonsumsi sebuah produknya. Kalau labil biasanya itu dimiliki oleh anak-anak yang generasi Z, kayak seperti itu. Makanya juga hati-hati menarget konsumen yang generasi Z, karena setahu saya dia juga salah satu ciri orang yang karakteristik yang loyalitasnya itu sangat rendah, karena dia hanya biasa mau melakukan yang namanya eksperimen, punya pengalaman dalam mengkonsumsi produk. Jadi kalau sudah dia coba, dia sudah merasakan sesuatu hal tersebut, mungkin saja potensi untuk pindah dari produk tersebut juga sangat besar. Oke, seperti itu. Sekarang tugas Anda adalah melakukan studi kasus. Coba kita perhatikan ini yang lagi tren sekarang di Makassar. Itu ada namanya kopi gerobak atau gerobak kopi. Itu kan sepanjang jalan jalan-jalan besar itu sangat banyak yang jual gerobak kopi dengan brand tertentu. Ya, saya punya pengalaman sendiri untuk mencoba salah satu brand gerobak kopi. Ya, menurut saya secara pribadi yang mencintai juga kopi, itu bukan produk saya. Mungkin saja bukan saya yang disasar juga oleh gerobak kopi itu. Nah, tugas Anda adalah melakukan yang namanya mencari tahu siapa target pasar dari gerobak kopi itu. Nah, kita akan diskusikan pertemuan selanjutnya. Jadi yang Anda cari adalah secara demografis, kemudian secara geografis, kemudian secara psikografis, kemudian secara perilaku. Coba Anda melakukan riset kecil-kecilan atau melakukan uji coba terhadap gerobak kopi itu. Oke, saya pikir cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam entrepreneur, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.